Kemuliaan seseorang itu ketika terangkai antara ruh dan juga jasad. Karena ketika jasad itu mengandung ruh, maka kita bisa lihat ketika mereka hidup di permukaan bumi. Sebagian mereka menggunakan pakaian dengan berbagai macam corak, kendaraan dengan berbagai macam merek, tinggal di rumah megah mewah dan mahal harganya. Tapi ketika ruh itu dicabut dari jasadnya, maka jasad itu akan masuk di bawah tanah dan tidak ada kemuliaan sama sekali. Makanya siapapun yang meninggal, apakah orang kaya, orang miskin, pemimpin ataupun rakyat, tetap saja pakaian mereka sama, putih, murah, dan akan dimakan cacing tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis disebutkan dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menunggu di mana sebagian para sahabat sedang menggali kuburan dan sedang dibuatkan lahat. Disitulah Nabi SAW memberikan ceramah kepada para sahabat sambil menunggu kuburan itu digali. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang bagaimana ruhnya seorang mukmin dan ruhnya seorang kafir apabila dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malakul maut. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, maka pandangan akan mengikutinya. Makanya setiap orang yang mati pasti melotot. Disitulah disunnahkan untuk diusap dan ditutup supaya tidak menakutkan orang lain. Dan ruh dicabut itu dari mulut seseorang. Kata Nabi SAW, apabila ruh itu seorang mukmin, maka ruh itu akan dicabut dimulai daripada ujung-ujung jari tangan dan kaki, kemudian pelan-pelan naik sampai ke tenggorokan. Dari situlah kemudian ruh keluar daripada lisannya. Kata Nabi SAW, keluarnya seperti air yang terakhir keluar dari botol. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya sedang memegang botol aqua dan itu masih penuh airnya, kemudian kita tuangkan, tentu air itu akan sangat deras keluar. Tapi ketika dalam botol itu cuma satu tetes saja yang tersisa, tentu apabila kita tuangkan akan berjalan pelan-pelan. Kata Nabi SAW, ruhnya seorang mukmin itu ketika keluar seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko. Artinya pelan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 3 malaikat. Pertama malakul maut, dan yang kedua malakul rahmah. 2 malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari sorga dan hanut, wewangian dari sorga. Disitulah 2 malaikat ini membisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut dari ruh-ruhnya orang-orang yang beriman, dan mengatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan marji, ila rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah dan kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu ruh tercabut oleh malakul maut, kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga, kemudian baunya sampai membubung ke langit. Para malaikat yang di langit bertanya, itu ruhnya siapa? Maka sebagian mereka mengatakan ruhnya fulan ibn fulan. Maka
pintu langit pertama dibuka, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, letakkan catatan amalnya di tempat yang paling tinggi fil illiyin dan kembalikan ruh ke dalam jasadnya. Akhirnya kemudian para malaikat ini pun mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ketika ruh itu sudah menyatu lagi dengan jasadnya, kemudian dia tersadar. Kata Nabi SAW, dia sempat mendengar suara terompah orang-orang yang mengantarnya. Ketika suara terompah orang-orang yang mengantarnya semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, kemudian keluar dari areal kuburan, disitulah dua malaikat yang disebutkan dalam riwayat Munkar dan Nakir bertanya tentang tiga perkara. Pertama bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhan. Yang kedua, wama nabiyuka, siapa nabimu. Dan yang ketiga, wama dinuka, apa agama. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang beriman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman itu Allah mantapkan jawabannya. Apabila ditanya siapa Rabbmu, maka dia akan bertanya Allah. Apabila ditanya siapa nabimu, maka dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya apa agamamu, maka dia akan menjawab Islamlah agamaku. Ketika dia sanggup menjawab, tiba-tiba penyuruh dari langit mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentangkan kuburan itu seluas-luasnya. Kemudian hembuskan angin dari surga. Maka tiba-tiba kuburan itu meluas. Kemudian angin dari surga masuk ke dalam kuburan. Disitulah datang seseorang yang sangat tampan sekali, yang sangat indah sekali, yang sangat luar biasa tutur katanya. Tiba-tiba datang kemudian mengajak bicara, ngobrol. Tanpa terasa kemudian kiamat sudah dibangkitkan. Maka orang ini bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu asik sekali berbicara dan ngobrol dengan saya? Maka orang ini mengatakan, ana amaluka salih. Sayalah amal soleh. Sayalah solat. Sayalah puasamu. Sayalah qiraatul Qur'anmu. Sayalah birrul walidainmu. Sayalah zikirmu. Dan begitu seterusnya. Maka ketika itu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya Rab, aqimis sa'ah. Ya Rab, segerakan bangkitkan kiamat agar aku bisa kembali kepada harta dan keluarga. Ini gambaran ruhnya seorang mukmin. Tapi gambaran ruhnya orang kafir berbeda tentunya dengan ruhnya orang mukmin. Kata Nabi SAW, ruhnya orang kafir itu dicabut seperti seseorang menancapkan pisau seperti cerulit ke dalam kambing wol, kemudian bulunya disiram oleh air. Ketika pisau yang berbentuk bengkok itu dimasukkan ke dalam bulu wol yang sangat tebal, kemudian bulu itu disiram air, kemudian dipaksa dicabut, maka tentu akan merontokkan seluruh bulu-bulunya. Begitulah gambaran Nabi SAW. Ruhnya orang kafir apabila dicabut seperti itu, akan merasakan sakit yang luar biasa. Disitulah kemudian diutus 3 malaikat, 1 malaikat maut dan 2 malaikat azab. Malaikat azab ini terus membentak-bentak ruh yang akan keluar itu dengan mengatakan, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabi. Keluar engkau kepada kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Dari situlah ruh tidak mau keluar. Tetap saja oleh malaikat maut dipaksa keluar, sehingga dia merasakan sakarat, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Maka setelah ruh itu dipaksa keluar, langsung kemudian malaikat azab memasakkan kain kafan dari neraka dengan bau busuk yang luar biasa, sehingga satu pun malaikat yang di langit tidak berani mendekatinya. Akhirnya ketika ruh sudah masuk ke dalam kain kafan berbau busuk itu,
Malaikat hanya bisa saling melempar satu dengan yang lain. Tidak ada yang berani mendekat. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia tidak bisa naik ke langit. Jangan lagi langit kedua, ketiga, keempat, keenam sampai ketujuh. Langit pertama pun tidak dibukakan pintunya. Dan itulah isyarat Al-Quran. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Bahwa pintu langit tidak dibukakan kepada mereka. Kalaupun dibukakan kepada mereka, mustahil. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam sorga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Bagaimana tersiksanya ruhnya orang kafir, ruhnya orang munafik. Maka ruh itu kemudian dijatuhkan dari langit, kemudian masuk lagi ke dalam jasadnya dengan kondisi sudah patah, kesakitan, ibarat Anda jatuh dari ketinggian. Disitulah tiba-tiba ketika sadar, dua malaikat Munkar dan Nakir sudah membentaknya. Man rabbuka, siapa Rabbu? Dia hanya mengatakan ha la adri, aqulu kama qala an-nas wa fa'altu kama fa'alan nas. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia, dan aku hanya berbuat apa yang aku lihat manusia berbuat. Hanya taklid, ikut-ikutan. Maka dia pun dipukul setiap salah menjawab dengan gada malaikat yang kalau diletakkan di gunung Uhud, hancur gunung Uhud itu, kata Nabi SAW. Kemudian ditanya tentang siapa nabinya, tidak bisa menjawab. Kemudian ditanya tentang apa agamanya, tidak bisa menjawab. Maka ketika itu datangkan laki-laki yang jelek, laki-laki yang tuli, laki-laki yang bisu, yang hanya di tangannya palu yang siap memukul-mukul dia sampai kiamat dibangkitkan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ada seruan dari langit, angkadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Sempitkan kuburannya, bukakan pintu ke arah neraka, biar hembusan-hembusan neraka masuk ke dalam kuburannya. Dari sinilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang khalifah, apabila diceritakan surga dan neraka, Utsman tidak pernah menangis. Tapi kalau diceritakan tentang kuburan, Utsman itu langsung menangis. Alasannya apa? Kata Utsman bin Affan, karena kuburan itu yang menentukan kemana arah seseorang. Kuburan itulah yang menentukan kemana arah seseorang. Apakah dia masuk ke dalam ashabun nar ataukah ashabul jannah. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia ziarah kubur di akhir hayatnya, kemudian dia menangis di kuburan dan dikatakan, wa ma yubki ya khalifah, apa yang membuat anda menangis wahai khalifah? Kata Umar bin Abdul Aziz, fa ana la adri min ayyi fariqaini ana. Soalnya aku tidak tahu dari kelompok mana saya. Apakah saya kelompok ahlun nar ataukah ahlul jannah? Apakah saya kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka ataukah saya kelompok yang akan dimasukkan ke dalam sorga? Aku tidak tahu. Dari situlah dia menangis dan menangis orang-orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ada satu tugas untuk mengingatkan kita kepada fitnah kubur yang berujung kepada azab kubur ataupun nikmat kubur. Sebuah sunnah yang sudah langka dijalankan manusia, yakni ziyaratil kubur. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian ke kuburan-kuburan kaum muslimin, karena itu hanya bisa mengingatkan kita kepada kematian dan hari akhir.